Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak jamaah musalla ridha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali hari yang diberkahi oleh Allah ini dengan amal-amal yang diberkahi oleh Allah sehingga berkah itu semakin bertambah. Marilah kita awali hari ini dengan mempersembahkan syukur, mempersembahkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala serta kesyukuran kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita itu Allah semakin menambah nikmatnya dan berkahnya untuk kita semua. Kemudian salawat dan salam mari pula kita sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk sahabat-sahabat dan keluarga beliau serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, bersungguh-sungguh untuk menunaikan sunnah-sunnah beliau semenjak masa beliau diutus oleh Allah hingga hari akhirat kelak. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah bagian dari orang-orang yang tetap teguh berpegang dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak-bapak, para ikhwah yang dirahmati Allah, kembali kita bertemu di kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah limpahkan pahala kepada kita semua. Semoga Allah anugerahkan keikhlasan kepada kita menghadiri majelis ini semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta memuliakan Allah dan menambah keimanan dan keilmuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan ikhwah yang dirahmati Allah, sebagaimana telah kita maklumi bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembagian warisan, dan atau di dalam Islam disebut dengan fikih mawarith, fikih tentang urusan waris mewarisi. Kemudian juga secara lebih khusus disebut pula oleh ulama dijadikan ilmu sendiri, disebut ilmu faraid. Faraid itu jamak dari fariidah, yaitu bagian yang sudah ditentukan. Yang menentukan adalah Allah. Walaupun bagian warisan itu ada bagian yang disebut dengan fariidah yang sudah ditentukan, ada bagian yang disebut dengan al-baqi atau yang tidak ditentukan tapi sesuai kondisi saja. Tetapi karena fariidah ini itu lebih tegas dan itu lebih banyak, maka nama fariidah dijadikan sebagai ilmu ini disebut ilmu faraid. Keistimewaan hukum warisan daripada hukum-hukum lain, walaupun sebenarnya hukum waris mewarisi ini berkaitan dengan manusia, disebut dengan hukum muamalah. Nah, berbeda dengan hukum-hukum muamalah yang lain yang bersifat umum. Misalnya jual beli, bagaimana ragam jual beli itu tidak banyak dirincikan, bahkan tidak terperinci disampaikan oleh Al-Quran, bahkan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Karena jual beli itu nanti akan terus berkembang. Pun demikian dengan masalah-masalah ibadah. Ibadah itu meskipun langsung berhubungan antara kita
Allah, tetapi di dalam Al-Quran masalah-masalah hukum ibadah itu sifatnya lebih umum. Artinya lebih cenderung bersifat umum daripada rincian-rincian. Bahkan ibadah yang paling utama, ibadah sholat. Nah, ibadah sholat itu rukun Islam yang pertama setelah syahadat. Syahadat, habis itu sholat. Ternyata perintahnya begitu saja, aqimus sholat wa atuz zakat. Berapa rakaat sholat itu tidak diterangkan dalam Al-Quran. Apa-apa saja waktunya, demikian juga. Walaupun disebutkan di awal siang dan di akhir malam, siang dan malam, tapi secara detail sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar itu merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beda dengan hukum waris mewarisi. Bagian-bagian orang-orang yang akan mewarisi itu dijelaskan oleh Allah langsung di dalam Al-Quran. Ada beberapa orang memang yang ditambahkan oleh Rasulullah SAW, tetapi masih bisa kita kaitkan dengan Al-Quran tadi. Sangat erat hubungannya. Nah, di dalam Al-Quran tentang hukum waris ini itu disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa. Ada beberapa ayat. Pertama bisa kita temukan di ayat yang ke-7 sampai ayat 14, salah ya. Nah, kemudian di akhir surat ini, kalau kita perhatikan, yang pertama Allah katakan lirrijal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki itu ada bagian harta warisan dari apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, laki-laki maupun perempuan. Demikian juga karib kerabatnya. Itu karib kerabat yang berhubungan waris dengan laki-laki itu. Walin nisa'i nasibun. Bagi wanita-wanita juga ada bagian. Mimma tarakal walidani wal aqrabun, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya maupun kerabat-kerabat dekatnya, baik harta warisan itu sedikit ataupun banyak. Nasiban mafruḍa, ada itu semua adalah bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Allah. Ayat ini membatalkan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, di mana ketika seseorang meninggal, mereka tidak memberikan warisan kecuali kepada laki-laki dewasa, karena mereka lah yang dianggap melindungi kabilah, melindungi kaum. Kalau di sini kita bermarga, jadi kalau ada apa-apa yang berperangkan laki-laki ini, orang yang sudah dewasa, yang berusaha, yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan menghidupi keluarga mereka, yang melindungi marga dari serangan musuh mereka. Karena itu, ya alasan mereka, maka para laki-laki itulah yang mendapatkan warisan. Yang wanita, anak-anak kecil itu tidak diberi warisan. Bahkan yang lebih katakanlah mirisnya, apabila seorang wanita dia berstatus istri, kemudian suaminya meninggal, maka keluarga suaminya itu lebih berhak menentukan nasibnya daripada keluarga dia. Kalau dia punya anak tiri, kebiasaan orang Arab dahulu kan istri itu tidak dibatasi, semakin banyak hartanya semakin banyaklah istrinya itu. Begitu si suami meninggal, maka anak tirinya dulu mengklaim kalau mereka senang diwariskanlah atau dia warislah istri ayahnya. Dia nikahi istri ayahnya, ayah berarti ibu tirinya. Kalau tidak ada pihak keluarga suami ini yang ingin menikahi janda ini, maka baru dia bisa lepas kepada yang lain. Begitu. Dan ini dibatalkan oleh Islam.
termasuk para istri itu diberi hak waris. Tetapi di sini belum disampaikan secara rinci, baru disebutkan secara umum. Kemudian Allah katakan wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila dalam pembagian harta warisan itu ada karib kerabat yang lain dan mereka ini tidak termasuk orang-orang yang memperoleh harta warisan, dia tidak termasuk ke dalam kelompok ahli waris, tidak mewarisi dia. Kemudian juga ada anak-anak yatim, ada orang miskin, farzuquhum minhu, berikanlah sebagian harta yang kita dapatkan dari warisan itu kepada mereka. Walaupun saudara kita ini bukan ahli waris, tetapi beri jugalah dia barang sedikit. Kenapa? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, karena harta ini kan harta dapat senang kita. Kita tidak berusaha, orang tua kita atau kerabat kita meninggal, dapatlah kita harta warisan itu. Kita mendapatkannya hanya karena kita punya hubungan dengan beliau ini. Maka kata Allah, jika ternyata ada di antara keluarga kita ada yang baik, ya pertama keluarga, kemudian apalagi kalau ada yang yatim, ada yang miskin, utamakanlah berikan kepada mereka sebelum kita bagi-bagi warisan. Nah, kalau misalnya secara bersama kita tidak sepakat, maka yang sebaik-baik kita tentu yang memperhatikan saudara-saudaranya. Secara bersama ini tidak mau, maka yang dapat saja masing-masing. Saya dapat, misalnya saudara saya nggak mau beri, biarlah saya berikan. Kenapa demikian itu? Karena kita dapatkan harta itu tanpa usaha. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau memang memungkinkan. Kalau memang memungkinkan, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, maka kata Allah wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kalaupun tidak bisa, maka janganlah sampai mengatakan kata-kata yang tidak menyenangkan mereka. Ngapa pula kalian kesini? Kalian kan bukan ahli waris. Nah, tak ada hak kalian di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Maka janganlah sampai keluar kata-kata seperti itu sehingga menyakitkan hati mereka. Karena dalam Islam memang kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapa saja, terutama kepada karib kerabat kita. Bahkan Rasulullah mengajarkan dalam tafsirnya, Ibnu Sa'di menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini tidak berkaitan dengan pembagian warisan ini, akan tetapi beliau ajarkan bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain, bahkan dengan orang yang bekerja di rumah kita, dengan pembantu kita. Kata Rasulullah, idza jaa ahadakum khadimuhu bi ta'amihi fal yujlishu ma'ahu, fa in lam yujlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmataini aw kama qala. Kata Rasulullah, jika seseorang kita kemudian datang pembantu kita membawa makanan, menghidangkan makanan untuk kita, maka kata Rasulullah, ajaklah dia duduk bersama kita untuk sama-sama menikmati hidangan itu. Atau kalaupun rasanya tidak mungkin, beri dia nawilhu minhu, beri dia mungkin sepotong macam ini, kita beri satu. Nah, minimal seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu dengan orang lain saja, dengan pembantu kita dianjurkan seperti demikian, tentu lebih-lebih lagi dengan karib kerabat kita tadi. Kita mendapatkan warisan, maka beri jugalah mereka. Nah, tetapi itu tadi kalau memang memungkinkan. Kalaupun tidak, jangan sampai terucapkan kata-kata yang menyakiti hati mereka. Karena salah satu fungsi harta itu adalah untuk menjinakkan hati kita. Itu sejarah menunjukkan itu, Bapak Ibu. Dalam bahkan sejarah umat Islam itu sendiri, ketika para penguasa itu loyal
maka biasanya pengikutnya juga berpikir-pikir. Bahkan dalam Islam salah satu zakat itu kan untuk mu'allaf qulubuhum. Dengan apa dijinakkan hati mereka dengan harta. Karena memang harta itu adalah bagian dari kebutuhan kita. Dan dalam Islam itu dikatakan harta itu min daruriyatil khams. Salah satu dari 5 unsur yang tidak boleh tidak ada dalam kehidupan kita. Kalau tak ada ini, maka kehidupan akan berlangsung lama. Yang pertama itu adalah agama, yang kemudian nyawa, kemudian harta. Setelah harta apa lagi? Ada kehormatan, itu keturunan, apalagi satu lagi lupa saya. Yang pertama disebut hifdzu ad-din, agama itu diturunkan oleh Allah dalam rangka menjaga agama. Kemudian hifdzu an-nafs, menjaga nyawa kita, diharamkan melakukan pembunuhan. Kemudian hifdzi al-mal, diharamkan mencuri, diharamkan memakan riba, memakan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah. Kemudian hifdzi an-nasal, menjaga keturunan supaya kita terus berketurunan dan berkembang biak sehingga manusia tidak punah. Satu lagi lupa saya. Ada satu lagi hifdzu al-aqli, menjaga akal. Karena kalau tak ada akal maka miriplah kita dengan binatang. Karena itu Allah haramkan meminum minuman keras. Nah, itu dia, maka beri jugalah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah beri peringatan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ini juga tabiat orang-orang jahiliyah, mereka merampas atau ketika anak-anak itu masih kecil, bahkan mungkin orang tuanya meninggal tapi anaknya kecil, anak yatim, maka biasanya yang akan menguasai harta orang yang meninggal itu adalah saudara-saudaranya, paman-pamannya, dengan alasan anak kecil ini belum punya kontribusi apa-apa kepada kaum kita. Atau mungkin alasannya selama ini yang membantu orang yang meninggal ini kan kita. Jadi ini perlu juga kita garis bawahi bahwa harta warisan ini bukan harta jual beli. Jual beli itu kita beri lalu imbalannya kita terima. Warisan itu tidak. Warisan itu adalah harta yang di pemindahannya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aturannya. Bukan harta yang kita dapatkan atas dasar usaha tertentu. Misalnya dalam keluarga kita beradik kakak, ada 4 orang, kita yang paling banyak membantu orang tua selama hidup beliau. Lalu ketika beliau meninggal, kitalah yang paling banyak mendapatkan warisan. Tidak begitu. Nah, kita mendapatkan warisan hanya karena kita anak beliau. Nah, mau bantu atau tidak, masih ada hubungan anak itu, masih sama agama kita, bukan kita yang menyebabkan kematiannya, dan kita tidak berstatus budak, dapatlah itu. Kenapa demikian? Itu pula yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah rezeki itu juga aturan dari Allah. Allah yang menentukan. Nah, kemudian Allah lanjutkan, Allah mulai menerangkan bagian masing-masing dari siapa-siapa yang mendapatkan warisan. Pertama, Allah katakan yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan, Allah pesankan. Ini wasiat ini artinya wajib dilaksanakan, bukan sekedar nasihat. Nah, makanya dalam surat Al-Asr itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Artinya memang tawasau itu saling berwasiat, wasiat itu harus wajib dilaksanakan. Tapi kalau nasihat itu saran, ide saja. Dilaksanakan tidak apa-apa, tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Tapi wasiat itu harus kita pegang. Yusikumullahu fi auladikum. Allah beri kita aturan tentang warisan auladikum, anak-anak kamu, kata Allah. Anak-anak kalian. Kemudian oleh
Rasulullah oleh sahabat-sahabat aulad ini dimaknai secara umum, bukan anak langsung, tetapi anak dan keturunan setelah itu. Sebagaimana kita katakan kita ini adalah anak Adam, ya Bani Adam. Nah, Al-Quran memakai Bani Adam, laisa ahfadu Adam, bukan cucu Adam, tetapi anak Adam. Artinya keturunan ke bawah itu juga disebut dengan anak. Maka tidak terbatas pada generasi pertama, tetapi juga anak dari anak. Maka Allah katakan lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Untuk anak-anak kata Allah tentukan lidzakari, untuk yang laki-laki itu bagian warisannya 2 kali bagian yang perempuan. Yang laki-laki bagiannya 2 kali bagian perempuan. Apabila satu orang yang ada ahli waris itu hanya anak laki-laki dan anak perempuan misalnya, satu laki-laki satu perempuan, yang lain sudah tidak ada, maka untuk yang perempuan 1/3, artinya harta itu dibagi 3. Harta itu dibagi 3, 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Kalau mereka misalnya ada 5, 1 perempuan 4 laki-laki, maka bagi 9. Kenapa 9? Yang perempuan 1, yang laki-laki masing-masing 2. Nah, jadi perempuan dapat 1 bagian, yang laki-laki masing-masing 2 bagian. Begitu dia. Tapi kalau laki-laki saja 4 langsung bagi 4. Kalau anaknya 2 perempuan 1 laki-laki, jadi perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian, bagi 4. Anak laki-laki dapat 2/4 setengah, anak perempuan 1/4 1/4. Itu kata Allah. Nah, kemudian Allah katakan fa in kunna, maka atau tetapi jika anak-anak itu semuanya perempuan, fa in kunna fauqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Tetapi apabila mereka semua, kalau di dalam di dalam teks ayatnya di atas 2 orang, tetapi kemudian ulama mengatakan dalam tafsirannya juga dengan dalam praktek dari sahabat, apabila yang menjadi ahli waris dari kalangan anak-anak itu hanya perempuan saja, lebih dari 1 orang, Nah, kenapa dipakai di sini fauqa ithnataini? Karena maksudnya jika yang menjadi ahli waris itu 2 orang perempuan, nah, maka kan dua-duanya dapat 2/3. Nah, kemudian yang 2/3 itu mereka bagi 2, masing-masing tetap dapat setengah. Nah, karena itu bahasa yang dipakai adalah fauqa ithnataini. Nah, jadi apabila ahli waris dari pihak anak itu, anak dan ke bawah itu perempuan semua, 2 orang atau lebih, maka bagian mereka adalah 2/3. Bagian mereka adalah 2/3 dari harta warisan yang ada. Apabila seseorang meninggal, yang di ahli warisnya adalah ayahnya misalnya, kemudian 2 orang anak perempuan, maka untuk si ayah ini berikan dahulu 1/6, kemudian 2/3 untuk kedua anak perempuan ini. Mereka berbagi sama banyak. Nah, kemudian sisanya ada 1/6 lagi diambil kembali oleh ayah sebagai tasabah namanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Berikan faraid, bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah itu kepada masing-masing yang berhak. Kemudian yang tersisa setelah pembagian itu berikanlah kepada kerabat laki-laki yang terdekat. Nah, itulah yang disebut dengan asabah. Nah, masih ada tersisa, berikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat. Kalau tidak ada, maka tak dapatlah asabah itu.
Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya Allah katakan wa in kanat wahidatan falahan nis. Apabila yang perempuan tadi dari pihak anak itu hanya satu orang saja, maka berikan kepadanya nis, setengah, 50% dari seluruh harta warisan itu. Jadi anak perempuan itu banyak bagiannya. Sementara yang laki-laki bagaimana? Kalau mereka saja bagaimana? Tidak disebutkan, tak ada bagiannya. Nah, karena itulah mereka dimasukkan ke dalam kelompok asabah. Yang disebutkan kalau hanya mereka bergabung dengan wanita, maka yang wanita ini ikut kepada laki-laki, kemudian dibagilah bagiannya seperti tadi, yang laki-laki 2 kali bagian perempuan. Nah, berapa bagian mereka semua? Karena ikut bagian laki-laki, bagian yang tersisa untuk mereka semua. Nah, yang perlu kita garis bawahi juga atau perlu kita ingat bahwa meskipun seperti kita katakan tadi, meskipun dalam ayat ini lafaz yang dipakai adalah fi auladikum, tetapi dalam kebiasaan orang Arab pada saat itu, nah karena ini adalah bahasa Arab, tentu kita menafsirkannya mengikuti kebiasaan atau huruf yang berlaku pada orang Arab, khususnya pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, kemudian ini diperkuat dengan bagaimana Al-Quran mengartikan aulad itu, anak-anak, bahwa itu tidak hanya sebatas pada keturunan pertama, tapi selanjutnya juga ke bawah. Hanya saja karena anak kita itu kan ada nasabnya. Karena nasabnya itu menurut laki-laki, maka yang disebut anak kita adalah anak yang berada pada garis keturunan laki-laki saja. Artinya cucu kita dari anak perempuan, misalnya saya punya anak perempuan, maka anaknya itu tidak lagi disebut sebagai anak saya. Kenapa? Karena anaknya itu marganya ikut marga suami si anak. Sama dengan orang Batak sekarang, marga persis. Tidak ada di dunia yang tidak mengikuti itu kecuali hanya saya ingat entah 2 atau 3. Tambah 1 orang Padang, orang Minangkabau. Tetapi dalam perwalian nikah kita tetap ikut kepada bapak. Memang agak ini sedikit itu ada yang kurang sinkron dalam kemargaan orang Minangkabau. Nah, jadi garis keturunan itu yang disebut anak itu dari garis keturunan laki-laki sampai ke bawah. Kalau anak perempuan di situ dia berhenti. Nah, misalnya saya punya anak laki-laki, nah Royan ini. Kalau dia punya anak perempuan itu terhitung anak saya juga. Kenapa demikian? Karena nasabnya masih tersambung. Ya, tapi kalau dari anak perempuan itu dia dapat cucu laki-laki, maka itu tak dapat lagi. Karena nasabnya sudah putus, bukan anak dia juga, tapi anak dari besarnya, kan begitu. Marganya sudah lain. Begitu berbeda, pindah, sudah bertukar marganya atau sudah tidak dalam marga kita lagi, maka tapi keturunan kita yang semarga dengan kita itu tetap dapat warisan. Tetapi nanti ada syarat-syaratnya. Apabila anak-anak yang di bawah, yang pada level anak masih ada yang laki-laki, maka cucu itu tidak dapat. Tapi yang pada level laki-laki, yang pada level anak ini, yang pada keturunan pertama, anak ini perempuan semua, yang di bawahnya masih ada kemungkinan dapat. Kenapa? Karena bagian mereka sudah ditentukan. Yang laki-laki tidak. Yang laki-laki itu sapu jagat ya, tukang habiskan. Kalau misalnya seseorang meninggal, ahli warisnya ada anaknya perempuan 1, kemudian ada cucunya laki-laki dari anak laki-laki, cuma anak laki-lakinya itu sudah meninggal. Dia misalnya saya punya anak
kakak si Ryan ini satu, kemudian ada satu lagi perempuan. Katakanlah hanya 2 anak saya. Misalnya satu namanya Sifa, satu Ryan. Ryan ini sudah meninggal, tapi dia punya anak laki-laki namanya Ahmad. Maka Sifa diberi warisannya hanya setengah. Kenapa? Karena ada 1 orang. Nah sisanya diambil oleh anak si Ryan ini yang laki-laki. Kalau anaknya perempuan, maka dia dapat 1/6 untuk menggenapkan bagian yang setengah tadi. Nah itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Nah tapi kalau si Ryan ini sudah meninggal, dia punya anak perempuan, Sifa juga sudah meninggal, yang perempuan juga sudah meninggal. Dia punya anak laki-laki. Anak Sifa ini tidak dapat, walaupun sama-sama cucu saya tidak dapat. Kenapa? Karena garis keturunannya sudah putus. Dia bukan lagi dari saya. Karena perempuan. Anak Royan walaupun dia perempuan, dia dapat setengah. Nah begitu dia. Cucu anak dari anak perempuan nggak dapat lah? Enggak. Ya putus hubungan. Jadi yang disebut anak itu yang berada pada garis keturunan laki-laki yang semarga dengan kita. Nah begitu. Itulah yang disebut dengan aulad tadi. Dan dalam bahasa Arab itu pun cucu itu beda itu. Kalau anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, misalnya kita punya anak laki-laki, anaknya itu disebut dengan hafid, ahfad. Jadi Nabi tidak punya itu. Hafid Nabi itu tidak ada. Hasan Husain itu disebut dengan sibtun Nabi. Sibtu. Di dalam bahasa Arab sudah dibedakan antara cucu dari anak laki-laki dengan cucu dari anak perempuan. Nah, jadi walaupun misalnya dalam tradisi kita sama saja, tetapi nah ini kan akarnya dalam bahasa Arab, kemudian diturunkan Allah di sana, tentu ada hikmahnya. Kita harus merujuk ke situ. Jadi walaupun misalnya kita di Sumatera Barat, ya marga itu ikut ibu, tidak bisa kita bikin seperti itu. Kalaupun ada tanah pusaka nanti, cara penyelesaiannya agak lain dan agak rumit. Nah, kemudian setelah Allah menyampaikan bagian-bagian untuk anak tadi, kemudian Allah katakan wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Kemudian untuk kedua orang tuanya, laki-laki dan perempuan, untuk ayah dan ibu, likulli wahidin, untuk masing-masing baik ayah maupun ibu, itu bagiannya adalah sudus 1/6. Sudus itu 1/6. Sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Ayah ataupun ibu masing-masing dapat 1/6 dari harta warisan itu apabila yang meninggal ini memiliki anak, ada keturunan yang mewarisi. Anak di sini seperti tadi, anak dan seterusnya ke bawah dari garis keturunan laki-laki. Nah, apabila ada anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki maupun perempuan tapi dari garis keturunan laki-laki, maka hak waris ayah hanya 1/6, hak waris ibu hanya 1/6. Ada. Nah, walaupun keduanya sudah lama berpisah. Nah, kalau yang kaya itu perempuannya, yang kayanya meninggal suaminya, makanya sudah ada perempuan. Anak bawaan si laki pula yang dapat, yang punya tambah dapat 1/6. Gimana Pak? Misalnya saya kawin misalnya, supaya gampang sama ganda, kaya lah, mobilnya banyak. Iya. Aku punya anak laki dari 2, meninggal laki. Iya. Anak aku pula yang dapat banyak, sementara yang punya harta dia cuma 1/6. Perempuan istri tadi istri bapak maksudnya, yang meninggal bapak. Iya. Kalau bapak yang meninggal, istri itu lain lagi bagiannya, tidak 1/6. Yang 1/6 itu ibu bapak, orang tua Pak Rin. Nah,
ya Mamat Pak Rin. Walaupun mamak kita yang melahirkan, hanya 1/6 diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri kalau tadi ya istri janda. Nah, janda tadi. Enggak itu yang pernah. Enggak, itu nanti bagiannya 1/8. Nah, tapi yang 1/6 ini ibu kita. Kalau kita meninggal ibu kita 1/6. Ibu atau bapak kita? Bapak kita 1/6 juga kalau kita punya anak. Nah, ini juga harus kita ambil pelajaran. Terkadang ada orang yang mencoba menggeser-geser bagian harta warisan ini dengan alasan ini lebih berjasa, ini lebih begini, saya yang mengurus selama ini, saya yang menyekolahkannya. Nah, sekarang tanya siapa yang melahirkan kita? Ibu kita. Berapa diberikan oleh Allah? Yang bahkan lebih banyak daripada anak kita. Bahkan lebih banyak Allah berikan kepada anak kita 1/2. Dan anak itu belum tentu kita berbakti tidak kepada kita. Kita yang membiayainya, kita yang membesarkannya. Kalaupun hebat dia, itu kan tak lepas juga dari jasa orang tua. Tapi kemudian warisannya kok lebih banyak pula kepada dia daripada kita. Kalau dia yang meninggal kita dapat 1/6. Tapi kalau kita yang meninggal dia dapat 1/2 perempuan. Kalau laki-laki bisa semua. Nah, kalau itu hitung-hitungan kita, maka apapun ceritanya, tetap saja logika manusia itu akan kalah dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Allah juga jelaskan kepada kita, kalian tidak tahu mana yang lebih dekat kepada kalian, mana yang lebih bermanfaat. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Apakah ayah-ayah kalian atau anak-anak kalian tidak paham itu mana yang akan lebih bermanfaat untuk kalian semua. Dan memang tidak bisa kita pukul rata. Banyak kasus-kasus dan itu semua ya banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Karena ya. Mengenai pertanyaan Bu Ari itu, apakah harta istri itu dibagi? Harta istri itu dibagi. Nah, Sedangkan itu kan tadi Pak Sabar kan saya nikahi janda yang kaya raya, saya meninggal, apakah itu dibagi harta dia? kalau dia meninggal. Kalau Ari meninggal tadi Pak. Kalau Wa'rin meninggal, harta dia tidak dibagi. Harta dia. Harta perempuan tidak dibagi. Dia kan yang meninggal Pak Rin. Yang meninggal. Jadi yang dibagi itu harta pinak saya untuk mak saya seperti Ya. Janda tadi yang meninggal misalnya, dia kaya. Sementara dia bawa anak. Dia bawa Anak mau kata janda kaya punya anak 1 lagi. Lumayan lah, truknya banyak. Saya kawin, saya nikahi lah. Kami cerita supaya gampang di apa? Karena ada orang meninggal lah dia. Meninggal bukan cita-cita saya untuk kawin meninggal lah. Nah, saya juga punya anak lagi. Meninggal dia yang kayak itu apakah saya 1/4 atau berapa itu? Ya, nanti akan masuk itu setelah ayat ini, tapi nggak apa-apa kita mulai saja. Kalau seseorang perempuan meninggal, maka hak suami itu kalau si perempuan ini wanitanya tidak punya anak, suami dapat 1/2. Banyak parinya. Jadi kalau bisa cari pula yang tidak punya anak ya kan. Janda kaya tidak punya anak lagi, maka 1/2 kalau gitu. Itu pun kalau kita meninggal belakangan. Takutnya nanti karena saking senangnya meninggal duluan. Maksudnya artinya janganlah menikah dengan niat seperti itu ya kan. Tapi kalau misalnya ada yang mau kan alhamdulillah Pak ya. Kemudian Pak Masya Allah atau yang lain-lain juga percaya dia sama kita, kenapa tidak kan begitu. Tapi jangan pula itu niatnya. Kalau niatnya itu gimana kan kita tak tahu ajal kita gimana. Nah kalau si istri ini yang kaya ini tidak punya anak keturunan, maka hak waris suami adalah 1/2. Tetapi kalau dia punya anak atau keturun yang mewarisi, maka hak suami 1/4. 1/4. Walaupun itu harta bawaan dari suaminya yang dulu atau dari mana, itulah hak kita. Jadi kalau 10 miliar 1/4 2,5 miliar misalnya. Ya. Nah, maka lebih banyak pula daripada misalnya dia punya ibunya cuma dapat
sepertiga. Saudara lakinya nggak dapat. Hah? Saudara laki dari yang tiga tadi. Saudara, kalau dia punya saudara laki-lakinya bisa dapat, tergantung nanti situasinya. Yang penting saya udah aman lah. Pak, nah, yang saudara laki-laki itu justru tak tentu jatahnya, bisa dapat, bisa tidak, tergantung, bisa banyak, bisa sedikit. Bisa dapat, bisa tidak. Iya. Tapi kalau suami ini digaransi, Allah yang menggaransi setengah atau seperempat. Nah, baik, kita kembali. Kemudian kata Allah tadi, apabila si mayit ini punya anak keturunan yang mewarisi, maka baik ayah ataupun ibu, jatahnya atau hak mereka adalah 1/6. Fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi tsuluts. Dan apabila si mayit itu tidak mewarisi, si mayit itu tidak memiliki anak, kemudian dia hanya diwarisi oleh kedua orang tuanya, fali ummihi tsuluts. Fali ummihi, untuk ibu saja yang sepertiga, untuk ayah tidak disebutkan. Nah, kalau tidak disebutkan berarti jadi masuklah kepada sabda Rasulullah tadi, fali aula rajulin dzakarin, maka dia dapat sisa sebagai asabah. Nah, kalau seseorang meninggal ahli warisnya hanya ibu dan ayah, jatah ibu, hak ibu 1/3, tetapi warisan ayah, untuk ayah sisanya, ayah dapat 2/3. Nah, kita perhatikan kembali, ketemu lidzakari mithlu hadzil unthayain, bertemu lagi yang laki-laki 2 kali bagian perempuan, ibu 1/3, ayah 2/3 kalau ahli warisnya hanya mereka berdua saja. Nah, kemudian Allah katakan fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus. Tetapi apabila si mayit ini punya saudara-saudara lebih dari 1 orang. Fa in kana lahu ikhwatun, apabila si mayit ini punya ikhwah. Ikhwah itu saudara-saudara lebih dari 1 orang. Apakah itu saudara kandung atau saudara seayah saja atau saudara seibu saja? Pokoknya lebih dari 1 orang, maka ibu tadi tidak lagi dapat 1/3, hanya dapat 1/6. Begitu juga apakah saudara ini dapat warisan atau tidak. Nah, apabila ayah ada, maka seluruh saudara itu tak ada yang mendapatkan warisan. Semua saudara tidak dapat warisan kalau ayah ada. Nah, tapi demikian, walaupun demikian, apabila saudara itu ada, jatah ibu jadi berkurang dari 1/3 jadi 1/6. Jatah atau hak waris ayah menjadi bertambah. Jadi anak-anak itu rupanya memang tukang susahkan ibunya, ya kan? Nah, ada saja mereka berkurang hak waris ibu tadi. Kalau 1 orang saja saudaranya, maka hak waris ibu tetap 1/3. Tapi kalau sudah 2 orang, maka berkurang hak waris ibu, walaupun itu tidak diambil oleh saudara tadi. Min ba'di wasiyatin yusibiha aw dain. Nah, itu semua kita berikan setelah wasiat ditunaikan dan hutang-hutang dilunasi. Jadi yang menjadi warisan itu bukan seluruh harta peninggalan si mayit. Ulama kemudian menjelaskan dari beberapa sumber, beberapa dalil, bahwa harta peninggalan si mayit itu sebelum dia menjadi warisan ada hal-hal lain yang harus dikeluarkan. Pertama, menurut sebagian mazhab itu adalah penyelenggaraan jenazahnya. Ya, karena itu adalah harta dia, maka biaya pemakaman dia dari semenjak mengkafani dan seterusnya itu adalah diambil dari situ. Di dalam kompilasi hukum Islam itu di undang-undang negara kita ditambahkan lagi biaya perobatan sebelum dia meninggal diambil dari situ. Nah, setelah itu keluar masih ada. Nah, tapi dalam mazhab lain dikatakan bahwa penyelenggaraan jenazah itu tidak dari situ. Itu tanggung jawab orang yang masih hidup. Alasannya apa? Pertama, ketika seseorang sudah meninggal, hilang sudah semua amalnya.
hartanya itu bukan harta dia lagi. Jadi dia tak berhak memakai harta itu lagi. Kemudian masalah penyelenggaraan jenazah itu kan kewajiban orang yang hidup. Nah, ada pula yang berpendapat seperti itu, tapi